Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi nih bersama saya di channel DNA. Kali ini kita akan membahas film yang tayang pada tahun 2018 dan yang bikin penasaran adalah 99% film ini dibuat tanpa menggunakan suara sama sekali. Dalam film ini juga penonton bakalan ikut terbawa dalam teror dan ketegangan yang bakal disajikan dalam film ini. Ya, saya akan ikut membawa kalian semua ke sebuah teror kesunyian dalam film A Quiet Place. Film ini disutradarai oleh John Krasinski dan pemain dalam film ini adalah si sutradara itu sendiri, yaitu John Krasinski sebagai Lee Abbott serta Emily Blunt sebagai Evelyn Abbott yang menjadi istri John Krasinski dalam film tersebut. Nah, bahkan nih, para kritikus memuji tokoh, penyutradaraan, dan penataan suara yang oke banget nih dalam film tersebut. Kita langsung ke review filmnya aja ya. Tar dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa nih kalian like, komen, serta subscribe supaya channel ini bisa terus menghibur kalian semua. Terima kasih. Di scene awal film, kita tersesat, di mana dimulai dengan keheningan, tanpa dijelaskan narasi penting apa sebenarnya yang sudah terjadi di kota itu. Padahal nih, biasanya di setiap film tuh selalu menjelaskan entah itu tempat, lokasi, atau apapun, supaya penonton bisa tahu dan paham si tokoh tuh lagi ada di mana. Tapi di film A Quiet Place ini kita nggak dijelaskan. Di permulaan film ini diceritakan keluarga Abbott hari ke-89 post-apokalips yang sedang mencari dan mengumpulkan bekal di sebuah kota. Saking mencekamnya situasi tersebut, sampai keluarga ini tuh tidak menggunakan sandal atau alas kaki nih untuk berjalan karena mereka sadar bahwa alas kaki itu bisa menimbulkan suara yang memancing makhluk alien aneh tersebut. Lebih parahnya lagi, saat mereka berkomunikasi, mereka tuh menggunakan bahasa isyarat. Lee dan Evelyn memiliki 3 orang anak yang bernama. Yang pertama nih ada Regan yang menderita tunarungu. Lalu ada Marcus dan juga ada si kecil si Bleu. Di mana Bleu tertarik dengan sebuah mainan yang menggunakan baterai, kayak pesawatan gitu guys. Namun, Lee sang ayah melarang Bleu karena mainan tersebut bisa menimbulkan kebisingan yang akan mengancam nyawa si Bleu sendiri. Namun, Regan berniat menyenangkan hati adiknya itu dengan memberikan kembali mainan pesawat itu lagi. Dan saat di perjalanan pulang, Bleu ternyata menyalakan mainan pesawat tersebut. Pastinya, suara dari mainan tersebut membawa alien aneh itu langsung tiba dengan cepat. Naasnya, Lee sang ayah terlambat untuk menyelamatkan anaknya itu yang bernama Bleu, si anak bontotnya ini guys. 472 hari kemudian, keluarga Abbott berhasil survive meskipun Regan masih dikelilingi rasa bersalah yang menyebabkan adiknya terbunuh 1 tahun lalu. Sementara Evelyn, istri dari Lee, ternyata hamil lagi nih, bahkan sudah memasuki bulan kelahirannya. Di rumah mereka itu, kita bisa melihat begitu banyak petunjuk atau not tentang apa yang sudah terjadi selama ini melalui clipping surat kabar yang sengaja dikumpulkan oleh Lee sambil terus memperhatikan semua berita tentang kejadian serangan alien mengerikan itu. Lee terlihat sedang berusaha melakukan kontak melalui gelombang radio dengan negara lain, yang mana daftar International Shortwave Frequency Chart. Namun, sepertinya hampir semua tidak merespon. Mereka mulai menyantap makan malam nih. Uniknya, mereka tidak menggunakan piring, melainkan daun. Tentu saja itu mempunyai alasan yang masuk akal, ya kan? Oke lanjut, ketika Regan main monopoli bersama adiknya si Marcus, tidak sengaja menimbulkan kecelakaan kecil yang hampir menyebabkan rumah mereka kebakaran. Namun masalah terbesar sih bukan di situ, tapi suara yang ditimbulkan akibat aksi Lee yang memadamkan api, untungnya nih tidak menarik perhatian si makhluk aneh itu, si alien itu.
Lee kemudian terlihat memperbaiki alat bantu dengar untuk Regan. Tapi sayangnya alat tersebut tidak berhasil, namun tetap diberikan kepada Regan. Keesokan harinya, hari ke-473, Lee membawa Markus ke sebuah air terjun besar di sungai terdekat untuk mengajari Markus memancing. Sebenarnya, Markus menolak ajakan ayahnya itu, dan sebelumnya nih, sebelum berangkat ke air terjun itu, Regan yang menawarkan diri untuk ikut bersama ayahnya. Namun Lee meminta Regan untuk tinggal dan menjaga ibunya. Regan kesal dan malah meninggalkan ibunya menuju makam Leu, adiknya yang meninggal 1 tahun yang lalu itu. Kemudian, Lee di sungai menjelaskan kepada Markus bahwa sebenarnya mereka aman dari makhluk aneh itu jika berada di tempat yang memiliki suara yang keras dan bersifat konstan, seperti suara aliran sungai ataupun suara aliran air terjun di situ tuh. Karena suara tersebut menutupi suara mereka dan tidak menarik perhatian alien tersebut. Disinilah mereka bisa bebas bercerita dan bahkan berteriak. Markus kemudian bercerita kepada ayahnya itu bahwa Regan selama ini selalu menyalahkan dirinya atas kematian adiknya yang bernama Bleu. Markus membutuhkan ayahnya untuk meyakinkan Regan dengan mengatakan bahwa ayahnya itu masih terus menyayangi Regan selalu. Sementara nih di rumah, Evelyn sedang beres-beres seperti biasa sambil mengangkat jemuran. Tapi sayangnya nih, ketika itu baju yang sudah disatukan dalam karung tuh, karungnya nyangkut di paku salah satu anak tangga. Disinilah ketegangan mulai terjadi. Ternyata paku yang tadi itu tuh bakalan menjadi biang masalah nih guys. Evelyn tiba-tiba pecah ketuban yang menjadi pertanda dia akan segera melahirkan. Evelyn pun berjalan kembali ke tangga tadi, ke ruangan bawah tanah. Nah, karena panik, dia lengah dan malah menginjak paku tadi tuh. Sontak hal itu menimbulkan nih daya tarik makhluk alien tersebut. Bayangin aja nih ada di situasi Evelyn sekarang nih, yang menahan rasa sakit, kena paku bersamaan dengan kondisi di mana dia menahan rasa perih ketika sang bayi akan segera lahir. Evelyn perlahan jalan ke arah bak mandi atau orang kaya bilang nih bathtub nih. Bisa dilihat nih kalau Evelyn perlahan berusaha ngeden, tapi menjaga agar suaranya tidak keluar guys. Evelyn sebelumnya memberi tanda tersebut agar Lee tahu tanda lampu merah-merah itu kalau istrinya tersebut sedang dalam keadaan emergensi. Lee yang menyadari tanda serta sinyal tersebut kemudian menginstruksikan pada Markus untuk menyalakan kembang api sebagai pengalih perhatian makhluk alien. Lalu ketika kembang api atau petasan dibunyikan, Evelyn pun selamat serta beruntung bisa melahirkan bayi. Sesampainya di rumah nih, Lee mendapati Evelyn bersembunyi di kamar mandi bersama dengan putra mereka yang baru saja lahir. Dan bersama Evelyn, Lee juga mulai nih menuju ruang bawah tanah yang telah diatur agar kedap suara. Lee pergi untuk mencari anak-anak mereka yang lainnya yaitu Regan dan Markus. Evelyn yang sempat tertidur malah terbangun nih di scene ini, kaget dan menemukan ruang bawah tanah mereka telah dibanjiri air akibat pipa yang rusak. Serta Evelyn menemukan makhluk alien itu sudah menemukan jalan masuk ke bawah tanah, yaitu tempat persembunyian mereka guys. Regan dan Markus kemudian berlindung di atas sebuah tempat penyimpanan jagung yang amat besar dan mengirimkan tanda untuk ayah mereka. Namun sayangnya nih, Markus malah terjatuh ke dalam tempat berisi jagung tersebut. Kemudian disusul dengan jatuhnya atap yang menimbulkan suara dan akhirnya mengalihkan perhatian makhluk yang sedang menguntit Evelyn dan bayinya tuh yang tadi di bawah tanah. Akhirnya nih, makhluk itu pastinya langsung menuju ke sumber suara di mana Markus dan Regan berada. Regan kemudian melompat, menyusul Markus dalam, namun malah Regan tenggelam nih di dalam butiran biji jagung.
Untungnya, Markus berhasil menyelamatkan Regan dan makhluk alien itu tiba di depan mereka dan langsung bes datang. Dan saat makhluk itu tiba, malah alat bantu pendengaran Regan yang dibuat ayahnya tadi malah bereaksi serta mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Nah, karena hal itu nih, ternyata berhasil membuat makhluk alien itu kabur dengan frekuensi suara yang mengganggunya itu nih. Markus dan Regan kembali untuk mencari di mana ayahnya berada. Nah, makhluk ini nih kemudian datang lagi dan kali ini menyerang si ayahnya nih, menyerang Silly. Sementara Markus dan Regan bersembunyi di sebuah mobil pick-up. Karena melihat ayahnya terluka, Markus kemudian berteriak serta menarik perhatian si makhluk alien tersebut ke arah mobil. Saat itu, karena Lee juga ngerasa anaknya merasa dalam bahaya nih, ayahnya langsung bangkit dan memberikan satu pesan kepada Regan bahwa ayahnya itu sangat menyayangi dan akan selalu mencintai Regan selamanya. Dan akhirnya ayahnya ini berteriak untuk menghindarkan makhluk tersebut agar menjauh dari anak-anaknya. Lee pun kemudian tewas diterkam oleh makhluk tersebut. Regan dan Markus kemudian melarikan diri dan kembali bersama dengan ibu mereka. Di scene akhir ini nih, di scene akhir film, Evelyn, Regan, dan Markus, serta anaknya yang baru lahir nih, adik-adik mereka nih, yang kecil nih adik mereka, bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun, makhluk alien itu kembali lagi dengan terornya. Regan kemudian menyadari suara yang dibuat oleh alat bantu yang dibuat oleh ayahnya ternyata bisa membuat makhluk tersebut merasa tertekan. Regan pun mengaktifkan perangkat itu lagi dan kali ini ditempatkan di mikrofon. Setelah sempat lumpuh, makhluk itu pun kembali menyerang dan membuka kepalanya yang berlapis baja. Hal itu membuat Evelyn berhasil menembaknya dengan senapan. Bam! Evelyn langsung melihat ke arah monitor CCTV dan kali ini memperlihatkan dua makhluk tersisa. Dengan strategi yang baru saja mereka dapat, mereka semua pun bersiap dan percaya diri untuk melawan makhluk tersebut. Film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian filmnya? Pasti keren banget kan? Apalagi nih kalau kalian tahu si kecil Regan itu sebenarnya dia juga memang aslinya menyandang tunarungu. Kita juga bisa tahu bahwa di film tersebut tuh ngajarin kita bahwa kita memang harus banyak-banyak berempati kepada mereka penyandang disabilitas atau mungkin penyandang tunarungu kayak si Regan tersebut. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang bisa diambil dalam film tersebut gitu loh guys. Nah jadi siapa nih yang penasaran sama sequel A Quiet Place 2? Aku juga penasaran banget nih, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya ayahnya itu mati atau enggak? Tewas atau enggak? Pasti penasaran kan? Ya udah, kalau misalnya penasaran, kita tunggu aja nih buat sequel selanjutnya A Quiet Place 2. Semoga bisa dikasih kesempatan aku untuk bisa nge-reviewnya lagi. Oke, segitu aja. Buat kalian yang mau request film langsung komentar dan juga jangan lupa nih kalian like, komen, serta subscribe supaya channel ini bisa terus menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.